Terus dokter bilang ke saya, ini mungkin akibatnya letak plasentanya di bawah sekali dekat saluran lahir, maka ibu bisa mengalami pendarahan. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat. Saya bersama keluarga kecil saya juga sehat. Nah, di video saya kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya di mana di usia kehamilan saya yang pertama, hamil anak cowok saya yang sekarang junior, mungkin usia 2 bulan itu saya mengalami namanya pendarahan. Dan teman-teman tahu kalau awal-awal kita mengalami pendarahan itu berarti kita takut dan kita syok. Itu mungkin kita pikiran kita ini mungkin, aduh ini anak saya mau keguguran, atau mungkin anak saya mungkin tidak selamat. Sebelum itu saya mengalami seperti saya punya rahim perut bagian bawah itu sakit kayak macam tatikam gitu. Terus habis itu saya kayak mengalami kayak kok celana dalam saya itu rasanya kayak basah, dan saya ke kamar mandi ternyata ada darah merah yang keluar. Dan di situ saya panik, kan kita lagi hamil muda, kalau ada darah keluar itu kan hal yang tidak wajar kalau orang hamil, kecuali kalau kita mau melahirkan baru ada darah keluar, ya itu kita mau melahirkan. Tapi kalau baru hamil muda, baru kalau darah keluar itu berarti itu tanda yang tidak baik. Kita ke rumah sakitnya sekitaran jam 1 atau jam 2 siang. Dan pas kita sampai di rumah sakit, kita masuknya langsung di ruangan UGD. Tapi sampai sana kita daftar. Terus setelah daftar, suster atau bidan itu bilang sama kayak kita, maaf ibu, soalnya dokternya udah pulang karena memang ini udah jam pulang kantor, karena udah jam 1 ke atas. Jadi kalau ibu mau, kalau ibu benar-benar mendadak sekali, ibu langsung saja ke tempat prakteknya. Dan saya dan suami langsung menuju ke tempat praktek. Terus sampai di sana kita ketemu sama mungkin 5-6 pasien, tapi mereka tuh 2-3-nya lagi maksudnya nunggu untuk diperiksa, tapi yang satu lagi di dalam. Dengan saya, mungkin saya orang kelima atau keempat. Jadi saya dengan suami sambil daftar tuh kita nunggu orang-orang itu yang duluan dari kita periksa, kita tunggu. Dan masuk sampai di dalam, kita nyapa dokternya, hai dokter. Terus kita bilang, dokter bilang, tanya kabar segala macam. Terus dokter langsung suruh saya naik tempat tidur dan saya diperiksa di USG. Dan saya di USG, teman-teman, dia bilang semuanya aman, semuanya sehat, anaknya sehat, terus semua oke. Cuma letak plasenta anak saya itu di bawah. Terus saya bilang, kenapa saya bisa pendarahan dokter? Terus dokter bilang ke saya, ini mungkin akibatnya letak plasentanya di bawah sekali dekat saluran lahir, maka ibu bisa mengalami pendarahan. Dan dia kasih saya resep, dia bikinkan saya resep untuk saya tebus obat, maksudnya dia mau kasih obat yang untuk stop pendarahan. Jadi dia mungkin tulis di situ sekitar obatnya 4 macam, tapi yang untuk pendarahan, maksudnya stop pendarahannya itu 2 macam. Yang 2 itu vitamin, entah iyalah itulah dia kasih itu. Terus saya bawa resep itu ke suster, maksudnya kayak tebus obat itu. Saya pergi di sana dan suster itu siapin obat semua, mungkin sekitar 1 plastik, karena obat ini sama masih simpan, sisanya ini Kalex sama histolin. Teman-teman lihat sendiri, ini Kalex ya, Kalex. Dan saya tebus obat ini semua itu 1.400.000. Saya kaget lah, mana bisa periksa cuma karena pendarahan kita mau tebus obat sampai 1.400.000. Di pikiran kita sih sebenarnya nggak masalah lah, mau harganya mahal atau apa, yang penting anak kita sehat, terus pendarahannya juga bisa stop, maksudnya kandungan saya bisa aman. Dan saya bilang sama suami, ngapain kita beli obat vitamin, karena kalau saya minum vitamin ibu hamil itu saya langsung muntah, rasa kayak mual-mual, terus ditambah lagi saya punya kaki kram. Dari anak pertama kedua saya itu saya ngalami gitu, jadi sampai saya anak ketiga saya tidak mau lagi minum yang vitamin ibu hamil itu. Jadi saya bilang ke saya suami, kita tidak perlu beli vitamin, tapi kita ambil saja atau tebus obat yang untuk stop pendarahan. Dan kita ambil obat yang ini 2 macam ini, Kalex sama histolin ini, harganya itu
700.000. Jangan kaget ya, obat di sini mungkin di Papua itu mungkin mereka hitung dengan ongkirnya, mungkin dengan pajak segala macam. Jadi ya, padahal mungkin ini dijual di Jakarta sana itu sekitaran 40-an ribu ya, sekitaran gitulah, atau sekitar 780, tidak sampai semahal ini di sini. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya sama suami tebus obat itu harganya 700, dan sudah sore jam 45 kan saya punya dokter itu buka prakteknya setiap hari jam 7, dokter kandungan saya. Dan suami saya bilang, mah gimana kalau kita periksa lagi ke dokter kandungan, karena memang kita periksanya 2 minggu yang lalu pas mungkin usia kehamilan saya 5 minggu atau 6 minggu, sekitar 1 bulan lebih. Tapi ini kita mau pergi lagi kan, dokter juga mungkin kaget. Setelah dokter yang ini kita pulang makan, terus saya dan suami langsung pergi ke dokter praktek saya, karena dokter praktek saya itu bukanya sekitaran jam 4 sampai jam 9. Jadi pergi sampai sana, kita antri, kita daftar nama, terus giliran kita dan saya dan suami masuk. Terus saya langsung disuruh naik, saya diperiksa dan dokter tanya saya, kok datang lagi, kan kalau tidak salah 2 minggu lalu ya datang. Saya bilang, dok saya datang lagi karena saya mengalami pendarahan. Kok bisa ya? Kenapa ya dok kalau mengalami pendarahan? Masa ini kehamilan baru 2 bulan, masuk 2 bulan lebih kok mengalami pendarahan, ini kan tandanya tidak baik ya dok. Terus dokter bilang, kita periksa dulu, ibu jangan panik dulu. Tapi dok, tadi saya sudah periksa di dokter yang satu, dia bilang ke saya letak plasenta anak saya itu di bawah, itu yang membuat saya punya saya itu mengalami pendarahan. Dan dokter Daniel, dokter saya itu baik sekali, dia itu kasih tahu sesuai yang maksudnya kenyataan yang apa yang kita alami. Dan dia bilang ke saya, ibu jangan panik dulu, saya periksa, terus saya periksa baru saya kasih tahu ibu hasilnya. Dan dokter saya bilang, pendarahan saya bukan karena saya mengalami letak plasenta previa atau letak plasenta saya di bawah sekali. Dokter itu sampai jelaskan, ibu kalau awal kehamilan di usia 1 sampai 2 bulan itu memang letak plasentanya masih di bawah, kecuali kalau usia kehamilan itu sudah tua, sudah masuk trimester kedua ketiga, nah itu dia akan pindah sendiri. Kalau dibilang letak plasenta previa itu berarti plasentanya itu benar-benar tutup jalan lahir, itu yang bilang letak plasenta previa. Jadi ibu, kalau orang bicara begini begitu, ibu jangan stres, itu akan merugikan ibu sendiri, merugikan diri dengan anak janin di kandungan. Jadi lebih baik pikiran yang sehat, percaya sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Dan dari situ saya langsung tenang, saya tidak nangis lagi, karena memang waktu periksa itu bisa nangis-nangis, karena saya takut lah, saya pikir anak saya mau kenapa-kenapa, dan ternyata anak saya baik-baik saja. Dan setelah periksa, dan setelah itu dokter bilang ke saya, ibu tidak usah panik, saya periksa, maksudnya dokter itu lebih tahu apa yang maksudnya penyebab apa yang bisa sampai pendarahan gitu. Dan dokter itu, permisi ibu, saya mau periksa jalan lahir, maksudnya ya semua ibu mungkin di sini yang nonton satu video, entah laki-laki atau yang punya suami, punya istri, atau memang masih muda atau apa ya, namanya kita punya orang tua, punya saudari, punya istri. Jadi saya sharing di sini, semoga siapa tahu yang mengalami mungkin pengalaman yang sama dengan saya kan bisa ambil pelajaran dari sini. Maksudnya jangan dulu panik kalau mengalami pendarahan. Jadi dokter periksa saya, di dalam situ ada saya dengan suami saya, ada suster 2 sama dokter. Dan dokter periksa saya, ternyata saya mengalami yang namanya radang leher rahim atau radang mulut rahim. Nah itu penyebabnya itu karena infeksi kayak jamur atau bakteri gitu, makanya saya mengalami pendarahan. Jadi dokter itu bilang penyebabnya itu di sini ibu, itu bukan karena letak plasenta. Itu dokter itu dia kasih sesuatu, maksudnya itu sebenarnya tidak benar, dia bilang pendarahan karena itu. Jadi saya bilang aduh kasihan kan, saya sudah stres, saya sudah nangis-nangis. Terus dokter periksa,
dan saya cuma mungkin sekitar setengah jam. Mungkin dokter kasih obat kayak dia semprot gitu, terus dia kasih mungkin entah antibiotik atau apa, entah alkohol, dia kayak bersih-bersih. Terus dokter bilang nanti saya kasih salep, tapi dia seperti apa ya, sepotong gini, 5 mungkin 5 ya. Ya kasih saya bilang, ibu nanti pakainya sebelum tidur, ibu masukin di permisi di kemaluan supaya nanti obatnya tuh hancur sendiri di dalam. Dan dia kasih ke saya, dan dia pesan jangan stres, nanti kalau sudah sekitaran 2 minggu atau minggu depan ibu kesini lagi supaya ya, atau mungkin kalau dia sudah sembuh pasti pendarahannya akan stop sendiri. Dan puji Tuhan saya pakai obat itu baru 2 hari, besoknya itu saya tidak mengalami yang namanya pendarahan lagi. Terus saya punya perut bagian bawah atau kandungan saya juga sudah tidak sakit lagi. Saya merasa benar-benar bersyukur ya, maksudnya kalau memang teman-teman pingin apa mengalami hal yang sama kayak pendarahan di awal kehamilan atau bagaimana, periksa di dokter satu, merasa tidak yakin atau tidak puas dengan dokter itu, bisa lagi Anda pergi ke dokter yang lain, karena di Indonesia sini banyak dokter kandungan. Jadi jangan kita terpaku dengan dokter yang satu terus dia kasih hasil yang tidak sesuai kita punya mungkin keinginan atau mungkin apa ya, kita bisa pergi lagi ke dokter yang satu ya. Semoga info saya ini bermanfaat buat teman-teman. Sharing saya memang ini pengalaman yang saya alami, dan teman-teman obat ini sampai hari ini saya masih simpan, Histolin sama Kalex ini obat untuk stop pendarahan gitu, atau untuk obat penguat rahim, atau supaya kayak masa jangan apa ya, kandungan itu kuat gitu. Jadi sekian ya, semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya. Terima kasih.